et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya di channel ini. Hari ini adalah hari Minggu dan juga dalam penanggalan liturgi Katolik disebut sebagai Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Nah, oleh karena itu pada renungan singkat ini saya ingin berbagi pemahaman dan pengalaman iman saya akan Tritunggal Maha Kudus. Ketika saya bertugas sebagai misionaris domestik di Sumatera Utara di Pematang Siantar, saya main bola tuh dengan anak-anak di kampung di Sinaksak, di lapangan seminari kami. Tiba-tiba ada seorang anak itu masuk ke lapangan, pegang tanah, lalu bikin tanda salib. Saya tanya, "Ucok, Katolik kau?" Dia bilang, "Enggak, kok bikin tanda salib?" Dia bilang, "Apa coba? Apakah ini simbol Katolik?" Loh, iya. "Oh, ini kan simbol sepak bola." Korban nonton televisi siaran sepak bola, pemain-pemain sepak bola di Eropa itu kebanyakan kalau masuk lapangan bikin tanda salib, mencetak gol bikin tanda salib, dapat kartu kuning bikin tanda salib. Nah, lalu seakan-akan tanda salib menjadi simbol sepak bola. Padahal dalam tanda salib itu kita mengenang kemenangan Kristus. Kita mempersembahkan hidup kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Umat Katolik setiap kali berdoa membuat tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, itu sudah merupakan ungkapan sekaligus penghayatan iman pada Tritunggal Maha Kudus. Tetapi sahabat yang terkasih, jangan keliru memahami, umat Katolik tetap mengimani satu Allah yang Maha Esa. Allah yang Maha Esa inilah yang diimani sebagai pencipta langit dan bumi, yang oleh Yesus diperkenalkan sebagai Bapa semua orang. Dalam konteks Tritunggal Maha Kudus, Allah Bapa kita imani sebagai sumber segala sumber kehidupan kita. Allah yang Esa yang kita sembah dan kita muliakan. Allah yang Maha Esa ini juga Allah yang Maha Kuasa, bisa melakukan dan membuat dan mengerjakan apa saja, termasuk mengutus putranya yang tunggal menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan itulah yang kita kenal dengan nama Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah wajah kerahiman, wajah kasih Allah bagi kita. Kalau kita mengacu pada Injil Yohanes bab 3 ayat 16 dikatakan, "Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Allah mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Pribadi kedua dari Tritunggal Maha Kudus adalah Putra Allah yang Maha Tinggi, yang menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus. Yang pertama adalah Allah Bapa yang Maha Esa, pencipta langit dan bumi, Maha Kuasa, Maha Pengasih dan Penyayang, dan sebagai wujud kasihnya tidak abstrak, tetapi dinyatakan dalam diri Kristus, Yesus Kristus, Putra Allah yang Maha Tinggi. Bapa dan Putra mengangkat kita semua yang percaya berkat pertolongan Roh Kudus yang dihembuskan untuk membimbing dan menyertai kita sampai akhir zaman sebagai wujud penyertaan Kristus dan Bapa sendiri bagi kita. Maka Roh Kudus disebut sebagai pribadi yang ketiga, Tritunggal Maha Kudus.
Lihat, 3 tetapi 1, 1 tetapi 3. Tritunggal ini tidak bisa dipisah-pisahkan. Sebagai pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus memiliki keunikan masing-masing, berbeda satu terhadap yang lain, tetapi mereka berada dalam kesatuan kasih yang mesra. Dan kesatuan kasih mesra Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu dinyatakan kepada kita umatnya. Nah, untuk membantu memahami misteri iman ini, bacaan yang kedua hari ini dari surat Santo Paulus kepada umat di Roma, bab 8 ayat 14 sampai 17 bisa membantu kita. Sahabat yang terkasih, dalam surat Santo Paulus ini disebut Tritunggal Maha Kudus. Aba, Bapa, Roh Kudus, dan Kristus sebagai Putra Allah yang Maha Tinggi dan menjadi model kita dalam menghayati jati diri kita sebagai anak-anak Allah. Tritunggal Maha Kudus membuat kita semakin mengalami kasih Allah yang begitu besar dalam diri Kristus. Dan kita hanya bisa mengerti misteri iman itu karena bimbingan Roh Kudus. Karena bimbingan Roh Kudus, kita menyebut Allah sebagai Bapa, Yesus sebagai Putra Allah, dan Roh Kudus. Saya masih ingat dosen saya, mendiang Romo Tom Jacobs, Serikat Yesus, itu memang mengatakan begini, ya tentu saja orang bisa salah paham, salah mengerti, karena orang-orang Katolik kadang-kadang juga dengan sembrono mengatakan Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, Allah, kok agak temen. Itu dikatakan ya. Yang benar adalah Allah yang Maha Esa, kita sebut Bapa. Dan Bapa begitu mengasihi kita, maka mengutus putranya, disebut Putra Allah. Nah, istilah Putra Allah, the Son of God, bahasa Inggrisnya begitu, ini lebih tepat. Tidak membuat saya bingung. Putra Allah. Tapi kalau kita mengatakan Allah Putra, memang kadang-kadang bisa membingungkan. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Maka kalau ada komentar, Allah kok akeh temen telu cacai, 3 jumlahnya. Tidak bisa disalahkan. Ya, reaksi itu kita hormati. Tapi yang jelas, orang Katolik, umat Kristiani, apapun denominasinya, tidak pernah menyembah 3 Allah. Kita menyembah satu Allah yang Maha Esa, yang kita sebut Bapa, yang mengutus putranya yang tunggal, menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita menerima, mengimani dalam kuasa Roh Kudus. Ada yang membuat ya perbandingan-perbandingan yang bisa diterima tapi tidak cukup untuk menjelaskan. Misalnya, Tritunggal Maha Kudus itu seperti matahari. Matahari itu satu, matahari ada sinarnya, ada panasnya, tapi tetap satu matahari. Oke. Ada juga yang mengatakan, itu seperti kopi susu 3 in 1. Ada kopinya, ada susunya, ada gulanya, dan manis rasanya. Tetapi tetap satu, kopi 3 in 1. 3 unsur. Bisa dipakai, tetapi itu tidak cukup untuk menjelaskan misteri Allah Tritunggal Maha Kudus. Sahabat yang terkasih, mari kita rayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus dengan sukacita dan bergembira. Karena apa? Dalam misteri Tritunggal Maha Kudus, kita sesungguhnya merayakan kasih Allah yang begitu besar, yang dinyatakan dalam diri Yesus Kristus Putra Allah yang Maha Tinggi, yang menjadi manusia berkat kuasa Roh Kudus, dan Roh Kudus yang sama yang menjiwai gereja, yang menyertai dan membimbing kita untuk mengerti bukan pertama-tama dengan akal budi dan pikiran kita, tetapi dengan hati, dengan hidup kita. Tentu bahwa iman harus dipertanggungjawabkan dengan akal budi. Ada istilah fides quaerens intellectum. Iman menuntut pertanggungjawaban akal budi. Pertanggungjawabannya adalah bukan menerangkan misteri Allah dengan sejelas-jelasnya seperti matematika. Matematika saja bisa di luar pakem. Pakemnya 1 tambah 1 adalah 2. Siapa bilang 1 tambah 1 adalah 2?
ayahku satu, ibuku satu, hasilnya 6. Karena anaknya 6, saya anak sulung, punya 5 adik. 1 tambah 1 jadi 8, bukan 2. Nah itu kalau orang bermain logika pun tidak serta-merta lurus-lurus harga mati begitu. Apalagi misteri iman. Iman yang kita terima, kita warisi dari tradisi kitab suci yang sejak awal mengimani, mewartakan Allah, Bapa, Putra Allah dalam diri Kristus, dan Roh Kudus yang menyertai kita. Bapak-bapak gereja mewariskan ajaran-ajaran yang begitu dahsyat untuk menjelaskan. Sampai hari ini, kita menerima ajaran itu bukan taken for granted, bukan wes pokoknya, enggak juga. Kita bersyukur, kita mempunyai Allah sebagai Bapa kita, yang mengasihi kita dalam putranya, Yesus Kristus, dan Roh Kudus membantu kita untuk terus-menerus memahami, mengerti, bukan dengan pikiran kita, tetapi dengan seluruh perilaku dan sikap kita. Mari, sahabat yang terkasih, kita syukuri rahmat iman ini dengan sukacita. Selamat merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Ibu Maria mendoakan kita. Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga Tritunggal Maha Kudus melimpahkan rahmat dan berkat kepada sahabatku dimanapun berada, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, tetap semangat, salam sehat, jangan lupa bahagia. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis.